Perang melawan korupsi harus tanpa kompromi. Dan inilah saatnya uang rakyat dapat kembali sepenuhnya untuk rakyat. Nah, ini kan sudah 10 tahunan lah kira-kira Pak. Masyarakat Indonesia ini pejabat-pejabat tuh membicarakan harus adanya undang-undang perampasan aset gitulah. Tapi sekarang masih RUU. Nah, kok lama banget lahirnya undang-undang perampasan aset itu loh Pak. Ya, Emang kenapa sih Indonesia ini Pak? ya karena masyarakat Indonesia ini korupsi itu sudah merupakan hal yang biasa Pak. Oh, Ada jamak masyarakat permisif terhadap permisif korupsi. terhadap Iya. korupsi. Jadi kalaupun ada petinggi kita, pimpinan kita yang mau Iya. ngulik-ngulik masalah perampasan aset ini kayaknya menurut saya banyak yang reject Pak. Geger gitu kayaknya, kaget gitu ya. Kaget, mau nolak macam-macam. Kita lihat Pak filmnya Pak Gibran ya, Oke, kita lihat tentang dulu. bagaimana Pak Gibran itu menyuarakan tentang RUU perampasan aset. Ya, Kita lihat. boleh kita. Hari ini kita bicara tentang sebuah fenomena yang menjadi hambatan terbesar dalam kemajuan pembangunan, yaitu korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan lebih berat lagi, merugikan masyarakat secara luas. Jadi Mas Gibran, wakil presiden kita ini, kelihatannya memiliki unsur yang membuat Mas Gibran itu prihatin gitu Pak. Tapi sebetulnya pidatonya dia, kalau kita katakan sebagai pidato ya, walaupun kayaknya di kanal YouTube-nya dia sendiri sih, Ya. ini kan merepresentasikan pidato-pidato sebelumnya dari Pak Prabowo. Ya, ya. Pak Prabowo kan mengatakan akan melawan korupsi, Ya, gitu ya. kan. Mungkin apa yang disampaikan oleh wakil presiden ini adalah mungkin berupa kegundahan hatinya Ya. Ya. pribadi, Iya, karena ya. dia menyampaikan ini dalam Kanalnya. channel YouTube-nya Iya. sendiri. Hmm. Jadi itu secara berarti artinya secara pribadinya, Hmm. bukan sebagai wakil presiden, terus sebagai masyarakat Indonesia. Iya. Nah, itu menunjukkan ada kegundahan Ya. Oh, di betul. dalam hatinya Pak Wakil Presiden, yang mungkin ya dia sangat, kan dia di dalam lingkungan yang ya. banyak terjadi korupsi Iya. itu ya, mungkin disitulah kemudian mungkin dia membuat podcast ini. Tapi juga kalau kita kaitkan dengan pidato Pak Prabowo sebelumnya, kan berkali-kali Pak Prabowo itu melawan korupsi. Juga mengatakan Pak Prabowo itu tentang RUU perampasan aset yang tidak kunjung menjadi undang-undang perampasan aset gitu loh Pak. Betul, Pak. Nah itu memang di DPR itu ada klasifikasinya Pak. Oh, Ini yang sangat penting dibicarakan, ini agak penting bahkan kurang penting gitu. Hmm. Tapi undang-undang perampasan aset RUU perampasan aset itu menurut saya harus dijadikan hal yang sangat penting Iya. gitu. Menurut Pak Henson gimana? ya malah menurut saya jadi prioritas utama, Pak. Nah, Sebetulnya. iya. Kan ada beberapa proyek yang disebut PSN, Pak Henson apa? proyek strategis nasional. Nah, ya. Presiden nasional. Ya, boleh disamakan lah sama itu. Iya, Ya kan bahwa ini memang strategis dan penting. penting banget ya. Korupsi ini jadi semacam hambatan terbesar, Pak, dalam kemajuan pembangunan bangsa. Tadi dia mengatakan seperti itu Iya, kan. iya. Selain juga dia mengatakan ini korupsi ini kejahatan luar biasa yang merusak tatanan bernegara, menghambat pertumbuhan ekonomi, menghancurkan potensi investasi dan sebagainya Iya, lah. iya, Kata kita lihat itu. Betul. Kalau buat Pak Henson juga benar nggak itu? Oh, benar banget, Pak. Ya artinya begini, kalau di sebuah negara terlalu banyak tindak korupsinya, Pak, Iya. investasi pun orang mikir mau Mikir masuk. ya. Iya, iya. Termasuk pengurusan di sini-sini ya kan. Ya, ya ini Itu orang negara lain jadi takut lah masuk. Iya, males gitu ya. Males gitu. Karena izinnya biayanya nggak karu-karuan istilahnya Iya. gitu. Dan tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Betul. Dipersulit istilahnya loh. Iya. Itu kan kayak di pemeo di kita lah. Kalau bisa dipersulit itu apa dipermudah. Itu Indonesia, Pak. Udah jamak banget kalimat itu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Wah, aneh kan Itu cara aneh berpikirnya. pikirannya.
Bener Pak. Bener, Pak. Kita lihat lagi Pak, Iya. pidatonya pernyataannya Pak Gibran nih, Mas Gibran nih. Memang penyimpangan ini tidak hanya terjadi di 1, 2, atau segelintir negara saja, tapi hampir semua negara mengalaminya. Namun, respon dari masing-masing negara lah yang menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana kejahatan semakin terorganisir, bersifat lintas batas, dan melibatkan teknologi terkini. Sehingga aset-aset hasil korupsi bisa digelapkan, bisa dilakukan pencucian yang mengakibatkan aset-aset tersebut sulit terlacak dan terdeteksi. Oleh sebab itu, Indonesia sangat perlu memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengembalikan aset negara, membuat jera para pelaku, serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat korupsi. Yang kita lihat pernyataan kedua Pak Mas Gibran itu, korupsi itu benar-benar kejahatan yang terorganisir gitu loh Pak. Yang dimaksud terorganisir menurut Pak Yansen seperti apa Pak? Ya, para pelakunya Heeh. sebenarnya bukan orang-orang biasa, Pak. Oh. Orang-orang pintar dan melibatkan sekian banyak orang. Jadi jarang tindak korupsi dilakukan oleh satu orang. Enggak, ya kayaknya nggak mungkin Pak ya. Ya kan? Pasti ada kerjasama antara si A, si B, si C. Dan bertingkat, Pak. Itu dilakukan oleh pejabat negara biasanya Pejabat Pak. negara. Bukan hanya orang pintar Bukan aja. orang pintar. Jadi orang yang memiliki kekuasaan Kekuasaan. dalam Benar, sebuah negara Iya, ya. betul-betul. Jadi yang namanya terorganisir itu ada perencanaan, gitu loh Pak. Betul. Perencanaan di strateginya gimana supaya nggak ketahuan. Iya. Kemudian baru dilaksanakan. Iya. Gitu. Nah dalam perencanaan itu para koruptor itu juga sudah bisa harus merencanakan pengantisipasiannya. Itu dia. Kalau ketahuan gimana? Ya kan? Betul, Benar nggak, betul, Pak. Disembunyikan di mana Iya, hartanya iya, gitu loh Pak. betul. Apalagi dia bilang tadi kan para koruptor ini sudah menggunakan teknologi lagi. Jadi dia juga mengatakan tadi tuh setiap negara responnya beda-beda. Beda-beda. Kalau respon negara kita seperti apa sih Pak sebetulnya terhadap korupsi? Kalau Permisif atau negara kita, saya menganggap begini Pak. Awal-awal sepertinya pengen mau menangkap, ya kan? Terus di tengah-tengah mulai kendor. Di ujungnya nggak kelihatan. Masa? Nggak ada ujungnya. Tapi kan ada kasus juga yang sampai pengadilan Yang Pak. dipilah-pilih, Pak. Dipilah-pilih. Jadi semacam tebang pilih. Terbang pilih. Itu dugaan apa beneran tuh Pak? Bener Pak, fakta itu. Dugaan lah. saya Yang rasa. kira-kira orang ini tidak berakibat apa-apa ke dia, tangkepin aja. Tapi kalau berdampak ke dia, ya dia minta. Tapi situ masih dugaan sebetulnya Pak ya. Karena kenyataannya kan ada ditangkap Karena Pak. begini, ditangkap pun faktanya hukumannya sangat tidak. Ya betul sih, betul saya setuju Ya kan? Pak Biasa. bahwa emang ada bang pilih. Ya. Ya jelas lah kenyataannya bahwa yang tadi Kalau kalau tidak dekat ada penguasa, kaitannya dengan saya, Ya, maka itu akan Ditindak ditangkap. Iya. Kalau nggak ada, dilepas. maka itu ditangkap. Itu ada dilepas Nah. Pak, itu dia. Jadi memang ada negara-negara yang sangat keras terhadap tindak pidana korupsi Pak. Dulu contoh-contoh yang saya tahu dari baca berita itu di Cina lah misalnya. Contoh Cina nih, Cina. Dulu konon kabarnya kayak gitu Pak ya. Di Cina itu Cina. para koruptor dihukum mati. Nah itu dia. Kan dihukum mati. Iya. Ditembak. Dan diceritakan juga pelurunya itu bahkan nggak mau negara yang biayai Pak. Peluru buat nembak mati orang itu Tanggung. ditanggung yang ditembak. Ditembak. Saking dia ingin benar-benar melawan korupsi gitu. Betul. Nah, sekarang ini yang paling efektif menurut saya bukan ditembak matinya. Orang kalau ditembak mati terus ya kalau mati kan udah selesai gitu Enak, kayaknya ya. gitu Pak Iya. ya. Dimiskinkan Pak. Itu. Jadi undang-undang perampasan aset itu bertujuan si pelaku korupsi membayar semua kerugian yang diakibatkan, bukan uang denda aja, semua dikembalikan kepada negara. Kalau tidak cukup uang sisa korupsi uang hasil korupsi itu dikembalikan kepada negara, hartanya disita untuk negara. Iya, betul. Intinya untuk mengembalikan harta keuangan negara yang dikorupsi itu. Betul, ya. Kalau menurut Bapak setuju nggak begitu? Saya setuju Pak, pemiskinan itu setuju. Pemiskinan setuju ya? Setuju. Karena apa? Karena si pelaku ini juga akan melakukan itu membuat rakyat miskin. Ah, Dibalik aja Pak. Bener. Kalau you berani membuat rakyat miskin,
kau juga harus bersedia dimiskinkan kalau ketangkap. Iya, Ya kan? betul. Terbukti ya. Kalau terbukti. Terbukti korupsi. Iya. Harusnya begitu. Jadi pemiskinan itu begini Pak. Kalau saya lebih ekstrim lagi kalau pandangan saya. Iya. Jadi kalau orang misalnya punya harta 20 miliar misalnya ya Pak ya. Kemudian yang bersangkutan terbukti korupsi 5 miliar. Kalau menurut saya semua hartanya disita. Meskipun itu bukan hasil korupsi. Meskipun bukan hasil korupsi sebagai bentuk penghukuman. Gitu loh Pak. Orang jerah Pak. Iya. Bapak paham nggak? Paham, ngerti saya. Nah itu. Ya memang kalau ditimbang, ada rasa ketidakadilan di sana memang. Loh, Ya. hukuman itu memang hukuman itu bisa dirasakan tidak adil. Iya. Contoh, orang melakukan tindak pidana, kok dihukum mati? Nggak adil dong Pak. Orang pengen hidup kok dihukum mati gitu loh. Kan bisa jadi, bisa dikatakan oleh orang hukuman itu tidak adil. Tapi ini untuk menimbulkan efek jerah gitu. Bahasa kerennya deterrent effect gitu, efek jerah. Efek jerah. Oke, ya. Gitu. Nah sekarang nih kira-kira ya Pak, apakah dengan perampasan aset itu kalau di Indonesia ini benar-benar orang takut korupsi atau dianggapnya angin lalu aja kalau menurut Pak Jansen? Itulah dia Pak. Kan kita sering lihat di televisi ya, bahwa orang-orang yang ditangkap oleh KPK terduga melakukan korupsi, asal lihat di TV senyum-senyum Pak. Kasih tangan, Kasih tangan. Kok malah ada yang lebih nih Pak. Dalam Orang yang iya. ditangkap KPK masih mungkin. Kayak mau foto dia. Iya. Kayak Gaji, nggak takut gitu Pak ya? rasanya itulah. itu karena hukumannya yang dia sudah tahu bahwa tidak akan menyebabkan mereka melarat. Itu dia. Jadi kepelek kan sama hukum. Nah, karena itulah kenapa ini undang perampasan aset ini memang harus diterapkan. Betul. Iya, benar Pak. Dan hukumannya harus betul-betul ya dilaksanakan. Iya, benar. Saya pengen nanti suatu masa setelah ini diterapkan, kita lihat pas ditayangkan TV mereka nunduk, nggak sanggup melihat. Ketakutan. Iya, atau gemetar. Iya, betul. Itu baru terasa ya kan. Nah kita lagi Pak, nah, lanjutan pidatonya atau pernyataan Pak Mas Gibran ini. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU Perampasan Aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Jadi Indonesia ini berusaha meratifikasi, mengikuti, menyesuaikan undang-undang anti korupsi kita itu dengan United Nations Convention Against Corruption yang dideklarasikan tahun 2003 itu. Nah, jadi Pak Jansen tadi benar. Jadi para koruptor itu di dalam RUU Perampasan Aset itu, para koruptor tidak hanya dijatuhi hukuman badan, nanti penjara, tetapi dimiskinkan. Dimiskinkan Pak. Tetapi disampaikan oleh Pak Mas Wakil Presiden Mas Gibran itu disita hartanya sebesar hasil korupsinya gitu. Kalau saya enggak, disita semuanya aja. Bayangan saya sih kan boleh ya kita rakyat boleh, Pak, mengharapkannya. Kalau menurut Pak Jansen gimana? Ya tadi udah disebutkan oleh Mas Gibran.
Saya ada tadi yang agak kurang cocok. Kalau undang-undang perampasan aset diundangkan, tidak termasuk narkoba, Pak. Harusnya dipisahkan itu, jangan disatukan. Bukan, maksudnya Mas Gibran itu diperluas saja begitu loh Pak. Jadi kejahatan-kejahatan yang berasal dari illegal logging, illegal fishing, illegal logging itu pembalakan liar hutan, kemudian illegal fishing itu penangkapan ikan liar yang dijual liar-liaran itu, penambangan liar, dodol, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU itu. Kalau Mas Gibran mengusulkan agar itu, bukan Mas Gibran, di dalam RUU perampasan aset itu sudah di situ Pak. Jadi kalau kejahatan berasal dari katakanlah bandar narkotika, si bandar narkotika itu bukan hanya dihukum badan, tapi semua hartanya disita. Ya, maksud saya dikeluarkan dari undang-undang perampasan aset, dia undang-undang tersendiri Pak. Iya, memang di dulu masih undang-undang tindak pidana umum. Tindak pidana umum, tapi karena dirasakan dampaknya itu terlalu besar, maka seperti pembalakan liar, itu boleh, illegal fishing, kemudian TPPU, tindak pidana pencucian uang, judi online masuk loh Pak. Judi online bagi bandarnya, bagi bandarnya. Kenapa narkotika dimasukkan? Itu dananya itu sangat besar banget. Triliunan, jadi kalau hanya ditangkap orangnya saja, dia akan mengulang lagi, Pak. Bahkan dia bisa lakukan itu di dalam penjara. Diteruskan kalau dirampas semua asetnya, maka dia akan menjadi tidak punya kemampuan untuk itu. Ya intinya itu salah satu tujuannya. Ya intinya terhadap kejahatan kita mesti ada hukuman yang tegas. Pertanyaan saya, mereka koruptor bukan? Bukan koruptor. RUU perampasan aset ini kan tidak khusus menyebutkan korupsi, Pak. Iya. Jadi seperti apa itu? Mungkin di situ sudah ada menyangkut kejahatan-kejahatan selain korupsi. Seperti itu, Pak. Jadi menurut saya, kecuali kalau RUU perampasan aset korupsi, misal judulnya begitu. Itu khusus untuk korupsi, tetapi ini kan RUU perampasan aset itu ya Pak. Sehingga perampasan aset untuk kejahatan yang tidak sekedar hanya korupsi. Saya kira gitu bisa dimasukkan. Dan yang berdampak luas. Gitu. Misalnya kalau orang pencuri sepeda motor kan nggak ada peraturan aset Pak, tidak disebut gitu. Pencuri sepeda motor bukan. Perampokan misalnya? Perampokan nggak juga. Tapi kalau bandar narkotika itu menyebabkan pengguna narkotika yang banyak itu menjadi rusak. Bukan pernah saya, kerugian negara di mana? Kerugian negaranya adalah merusak rakyat. Itulah aset negara, Pak. Jadi itu salah satu tidak tentu, Pak. Oke. Menurut saya sih sejauh memang dampak kejahatannya itu luas, itu mesti bisa dimasukkan ke dalam undang-undang perampasan dampak kejahatannya. Illegal fishing itu dampaknya luas, merusak nelayan, illegal logging merusak hutan, pembalakan liar itu, tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu juga berusaha menyembunyikan uang-uang yang berasal dari macam-macam transaksi itu supaya tidak kena pajak gitu. Termasuk transaksi narkoba. Termasuk narkoba. Di TPPU kan. Betul, jual beli senjata gelap itu sama aja. Kita lihat lagi Pak ya. Ya. Perang melawan korupsi harus tanpa kompromi. Dan inilah saatnya uang rakyat dapat kembali sepenuhnya untuk rakyat. Pernyataannya Mas Gibran ini sebetulnya ya kalau saya bisa kita kaitkan dengan pidatonya Pak Prabowo, Pak. Tapi kalau sampai sekarang belum ada berita-beritanya gitu tentang RUU perampasan aset. Nasibnya bagaimana? Saya jadi miris begini. Seandainya pidato ini yang menyampaikan level menteri, mungkin orang bisa aja menyampingkan. Tapi ini level wapres loh. Sebelumnya presiden, Pak. Presiden kan sudah dikasih gelar omon-omon. Ya nggak boleh gitu. Oke, jangan-jangan ini Pak. Mas Gibran aku dianggap omon. Kue aja yang kayak gregetan gitu ya. Ternyata nggak ditanggapin juga. Nah ini yang saya ngeri ini Pak, kalau nanti
DPR diam aja, semua elit diam aja, masyarakatnya diam gitu loh Pak. Itu takutnya masyarakat yang Masyarakat yang bergejolak itu udah banyak contohnya dan Indonesia juga berkali-kali mengalami hal seperti itu. Kan kita nggak ingin lah adanya chaos semacam gitu ya. chaotic gitu ya. Tapi yang saya heran itu ya, yang biasanya dan punya suara dan didengar itu adalah mahasiswa ya. Nah, tetapi sejauh ini tuh nggak bereaksi mereka mahasiswa sama sekali tidak pernah atau jarang sekali melakukan demo menyangkut perampasan aset. Iya. Mendesak Benar Pak, benar. Itu saya kira mereka lah yang harusnya bisa mendorong ini gitu ya. Karena kalau masyarakat sulit untuk dikoordinasikan ya kan. Sehingga mahasiswa inilah yang kita harapkan untuk bisa mendesak DPR untuk sahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Jangan-jangan keluarganya mahasiswa juga termasuk keluarga koruptor juga. Kan? Jadi dia tahu bapaknya korupsi, punya korupsi, mau korupsi. Jangan-jangan loh Pak. Atau mereka ini hanya lebih kepada untuk urusan yang lebih pragmatis, politis. Tapi sebetulnya tidak terlalu memikirkan kepentingan rakyat atau negara sebelumnya. Benar. Prihatin ya Pak ya? Betul Pak, prihatin banget. Makanya kita lihat kok nggak ada reaksi baik dari legislatif, yudikatif maupun mahasiswa. Reaksi terhadap pidato Pak Gibran ini. Kita tunggu aja Pak ya. Semoga segera ada reaksi yang kuat untuk mendorong, mendesak lahirnya undang-undang perampasan aset untuk melawan korupsi. Iya, setuju saya. Ya. Gimana? Tadi kan menanggapi soal statement perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat.